Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramudia Pramesti akan mempresentasikan konsep dasar ISO 9000. Pengertian ISO 9000, ISO 9000 merupakan standar mutu yang sangat populer di seluruh dunia. ISO 9000 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu. Standar tersebut menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi yang mendasar bagi organisasi maupun yang berminat untuk menerapkan standar ini. Sistem manajemen mutu ISO 9000 sama sekali tidak berbicara tentang mutu suatu produk, tetapi berbicara tentang pencapaian suatu tingkat mutu tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa lembaga yang akan mengadopsi sistem tersebut perlu menetapkan spesifikasi, persyaratan, karakteristik mutu produk dan prosesnya. Sejarah perkembangan ISO. ISO kepanjangan dari International Standardization of Organization atau Organisasi Internasional untuk Standarisasi. ISO diambil dari kata isos atau bahasa Yunani yang mempunyai arti sama atau sepadan. Oleh karena itu, disebut juga standar ISO adalah badan penetap standar internasional dan merupakan organisasi non-pemerintah yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara. Meski ISO adalah organisasi non-pemerintah, namun kemampuannya untuk menetapkan standar yang sering menjadi hukum melalui persetujuan atau standar nasional membuatnya lebih berpengaruh daripada kebanyakan organisasi non-pemerintah lainnya. Dan dalam prakteknya, ISO menjadi konsorsium dengan berhubungan yang kuat dengan pihak-pihak pemerintah. ISO pada dasarnya merupakan aplikasi dari prinsip penjaminan mutu yang di dalamnya membakukan proses dan sistem yang harus dijadikan pedoman oleh sebuah perusahaan untuk menjamin mutu produknya sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tujuan sistem manajemen mutu ISO 9000. 1. Organisasi harus mencapai dan mempertahankan mutu produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan. 2. Organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak manajemennya sendiri bahwa mutu yang dimaksudkan itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. 3. Organisasi harus memberikan keyakinan kepada pelanggan bahwa mutu yang dimaksimalkan itu telah atau akan dicapai dalam produk atau jasa yang diberikan. Perilaku ISO 9000. 1. Write what you do and do what you write, atau menulis apa yang kamu kerjakan dan mengerjakan apa yang kamu tulis. Perilaku ini menjadi pokok dari perilaku ISO karena dokumentasi perencanaan, proses dan hasil kegiatan merupakan kegiatan dasar dari penerapan ISO di setiap lembaga. Getting right at first time and every time, atau dapatkan kebenaran untuk pertama kali dan untuk setiap kalinya. Untuk menjaga mutu, perilaku ini penting untuk mengeliminir kesalahan kerja manajemen. 3. Mengutamakan kepentingan pelanggan. 4. Efisiensi dalam menggunakan sumber daya. 5. Menghargai kesejawatan. 6. Memiliki sense of responsibility akan sistem manajemen. Menanggung jawab menjadi hal sangat penting dalam konteks sistem manajemen mutu di sebuah lembaga, karena tanggung jawab adalah puncak dari komitmen lembaga. 7. Memiliki sense of service. Perilaku ini adalah manifestasi dari konsep pelayanan yang digariskan dalam SMM ISO. 8. Memiliki sense of quality. Perilaku ini adalah manifestasi dari mutu atau kualitas yang akan dituju pengelola. Sistem kualitas ISO 9000. 1. Adanya satu set prosedur yang mencakup semua proses penting dalam bisnis. 2.
Adanya pengawasan dalam proses pembuatan untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan produk-produk berkualitas. 3. Tersimpannya data dan arsip penting dengan baik. 4. Adanya pemeriksaan barang-barang yang telah diproduksi untuk mencari unit-unit yang rusak dengan disertai tindakan perbaikan yang benar apabila dibutuhkan. 5. Secara teratur meninjau keefektifan tiap-tiap proses dan sistem kualitas itu sendiri. Hambatan implementasi ISO 9000. Kurangnya tersedia peralatan produksi yang sesuai dengan standar. Terlalu banyak alat produksi yang tidak memenuhi standar sehingga sertifikasi ISO tidak bisa berfungsi dengan baik. Skala produksi perusahaan yang terbilang masih menempuh menengah ke bawah. Jadwal audit yang dilakukan konsultan ISO 9001-2008 yang terkesan mendadak. Skala penilaian ISO yang terkesan sama akan menyebabkan ketimpangan di dalam penilaian ISO 9001. Hambatan dari internal. Kecakapan karyawan dalam melaksanakan ISO yang kurang, ketersediaan peralatan produksi yang jauh dari standar skala produksi, perusahaan yang masih menengah ke bawah. Kurangnya kecakapan karyawan untuk melaksanakan ISO di perusahaan tempat mereka kerja. Hambatan dari eksternal, jadwal audit ISO oleh konsultan ISO 9001 yang terkesan mendadak, skala penilaian ISO yang sama sehingga memberikan ketimpangan dalam penilaian ISO 9001 sampai dengan ISO 2008 dalam perusahaan yang skala menengah ke bawah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.